share ke. Oke, kita sudah mulai record. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berkenan. Temuan malam ini kita record dan nanti akan kami share juga di link YouTube. Jadi kami sudah berdiri 3 tahun, memang fokusnya ke kenaikan pangkat dosen, pendampingan publikasi ilmiah, jurnal nasional Sinta, mulai dari Sinta 6, 5, 4, 3, 2, kecuali Sinta 1. Kenapa kecuali Sinta 1, Kang Afid? Karena Sinta A1 itu rasanya lebih sulit daripada jurnal terindeks Scopus. Kami juga menampingi artikel ke jurnal terindeks Scopus, jurnal-jurnal internasional indeks global, Copernicus, Harvard University, lalu kami juga mendampingi beberapa kampus dalam pelaksanaan pertemuan ilmiah, misalnya konferensi internasional, seminar internasional beroutput publikasi ilmiah, yang menjadi core bisnis kami, klien-kliennya biasanya dosen, mahasiswa, dan perguruan tinggi. Nah, sudah pukul 6.38, jadi hari ini kita sudah bertemu malam hari ini. Oke, sudah 150. Oke, saya kira sudah cukup karena kita butuh waktu yang cukup panjang tadi kata Bang Idil untuk membahas bagaimana cara menemukan novelty, research gap atau kebaharuan dalam artikel ilmiah. Nah, Bapak dan Ibu, saya sampaikan rundown kegiatan kita pada malam hari ini. Pertama, nanti acara akan dibuka oleh rekan kami Pak Irwandi selaku moderator, lalu narasumber kita Bang Idil akan menyampaikan materinya sampai selesai terlebih dahulu. Nah, setelah materi selesai, baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Setelah itu nanti di akhir kita akan menutup dengan foto bersama, acara selesai. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang membutuhkan sertifikat, itu kami menyediakan 2 bentuk sertifikat. Pertama e-sertifikat dan yang kedua sertifikat cetak. Nah, dua-duanya kami layani, memang dipungut biaya, tapi Bapak dan Ibu yang tidak membutuhkannya tidak perlu mengeluarkan biaya, pertemuan ini gratis. Itu kami juga akan share di grup bagaimana cara mendapatkan sertifikat, lalu kemudian PowerPoint dari narasumber kita juga akan kami share di grup, dan info-info berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah masuk ke grup, tapi belum pernah bergabung dengan grup-grup pembinaan Go Akademika, pembinaan kami yang lain, kami harapkan tentu tetap bertahan di grup, karena grup itu dikunci, tidak akan berisik, tidak akan ada info-info hoax, hanya akan ada informasi-informasi seputaran kegiatan publikasi ilmiah, mulai dari pelatihan, edukasi, pendampingan, konsultasi, dan lain-lain. Oke. Sekarang jam sudah menunjukkan 6.40. Saya sebagai host pada malam hari ini, Afid Leonardo Sari dari Go Akademika, menyerahkan selanjutnya acara kita kepada rekan terbaik saya, Bapak Irwandi. Kepada Pak Irwandi, saya persilahkan. Terima kasih, Pak Afid, Bapak dan Ibu, para senior semua. Kita akan segera memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertatap muka via Zoom meeting dalam rangka melaksanakan kegiatan ya edukasi kita sebagai dosen, ada juga sebagai mahasiswa, ada juga sebagai peneliti ya terkait dengan bagaimana menemukan gap penelitian atau juga novelty dalam suatu artikel yang akan dibuat dengan menggunakan post viewer ya, lebih utamanya post viewer. Sudah hadir di dalam Zoom ini narasumber yang sangat luar biasa, Pak Akbar dari Universitas Pajajaran. Beliau ini adalah seorang penulis, kemudian editor jurnal juga di berbagai jurnal, utamanya di Sinta 2,
juga sebagai reviewer juga di jurnal nasional maupun internasional. Beliau juga praktisi di bidang Mendeley dan juga post viewer yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini sudah bersiap-siap nampaknya untuk memberikan informasi kepada kita semua, ya. Beliau ini guru saya, ya. Jadi saya banyak belajar, saya dan Pak Afid banyak belajar dari beliau. Jadi langsung pada malam hari ini kami hadirkan guru kami sebagai narasumber untuk memberikan informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan pemaparan materi dari beliau nanti akan memudahkan kita nanti dalam mencari gap penelitian atau juga novelty di dalam merumuskan artikel ilmiah jurnal. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan sepenuhnya kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Idil Akbar. Silahkan untuk memberikan informasi kepada kami semua. Baik, terima kasih Pak Irwandi. Saya hormati tentu saja Pak Afid, CEO kita ini ya. Bapak Ibu semuanya, salam kenal dari saya. Saya Idil Akbar, Bapak Ibu. Sehari-hari saya mengajar saja sebetulnya di di Unpad, di pemerintahan. Tadi ada satu fitnah sebetulnya kalau dibilang guru, saya bukan guru-guru yang dimaksud. Justru yang berdua ini adalah mentor saya ini. Terbalik hoax gitu ya. Bapak Ibu jangan percaya. Nah, pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya, saya ditodong begitu sama Pak Afid dan Pak Irwandi ini begitu ya. Seperti biasa di jalan ketemu di jalan langsung todong ikut ini ya sudah. Saya nggak berani bantah kalau sudah perintah turun dari Pak Afid sama Pak Irwandi ya. Jadi todongnya adalah membicarakan tentang research gap atau novelty. Mungkin ada sedikit perbedaan ya antara research gap dengan novelty. Kalau novelty lebih ke arah soal pembaruan penulisan yang kita buat atau lebih ke substansi yang kemudian kita buat. Sementara research gap itu adalah melihat pada posisi di mana posisi penelitian kita, riset kita dengan penelitian yang lain. Nah, satu hal karena di malam ini diminta untuk memberikan pelatihan, nah saya ingin langsung ke prakteknya saja. Makanya saya tidak menyediakan slide. Saya langsung saja pada beberapa pengerjaan-pengerjaan yang lebih praktis sehingga Bapak Ibu semuanya paling tidak bisa ikuti. Nah, untuk mengikuti ini ada beberapa syarat. Semoga saja Bapak Ibu juga sudah siap di rumah. Pertama, mudah-mudahan Bapak Ibu ada di depan laptop masing-masing. Begitu. Bapak Ibu ada di depan laptop masing-masing kah? Ada ya, mudah-mudahan. Oke. Kalau memang ada, itu lebih baik. Kalau memang tidak, ya tidak apa-apa. Nanti mungkin bisa menyimak lebih lanjut, sehingga kemudian bisa kita lihat. Jadi hari ini, karena temanya adalah pelatihan, maka akan sedikit kita buat prakteknya. Begitu ya. Bukan sedikit maksudnya. Memang dari awal sampai akhir kita praktekkan saja langsung, supaya Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan seksama step by stepnya bagaimana, sehingga kemudian kita bisa lihat. Yang tentu saja sekali lagi saya dalam konteks ini tidak mengajari, hanya berbagi. Saya yakin mungkin ada di antara Bapak Ibu semuanya yang sudah paham tentang beberapa aplikasi yang mungkin sangat familiar kita gunakan. Katakanlah seperti Mendeley ya. Mendeley itu agaknya lazim ya, Pak Irwandi ya. Lazim sekali gitu Pak Afid ya. Untuk digunakan. Rasa-rasanya kalau bikin artikel nggak pakai Mendeley itu sekarang sudah agak susah. Ya, misalnya beginilah. Seperti kami di Cosmogov, Jurnal Ilmu Pemerintahan. Kami biasanya kalau menerima artikel dari penulis, itu salah satu yang kami lihat itu adalah apakah penulis ini menggunakan Mendeley atau tidak. Kalau tidak, maka kita kembalikan supaya dibuat dalam bentuk Mendeley. Kenapa? Ini sebetulnya ada dua keuntungan. Pertama adalah
keuntungan pertama menggunakan Mendeley itu adalah untuk kemudian menginventaris secara mudah dan praktis pada referensi yang Bapak Ibu gunakan. Jadi menggunakan Mendeley itu akan mempermudah pemanfaatan referensi yang digunakan. Jadi ketika sudah pakai Mendeley di dalamnya, sudah tersusun dengan rapi, maka kemudian dalam referensi akhir atau daftar pustaka, Bapak Ibu semuanya tinggal mengklik saja dan itu semuanya sudah selesai. Gitu. Nah, saya pikir itu sudah paham. Nah, yang kedua, keuntungan kedua adalah bahwa ini juga akan memberikan dampak impact factor kepada penulis lain yang Bapak Ibu gunakan referensinya. Begitu. Itulah kenapa pentingnya Mendeley. Sehingga kemudian di mana referensi yang Bapak Ibu gunakan itu juga bisa di-tracking. Apakah memang betul dipakai atau tidak. Dan itu juga akan berguna. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya punya artikel, digunakan oleh orang lain, kalau tanpa Mendeley itu akan agak susah, Pak. Impact faktornya jadi Bapak Ibu tidak kena. Citasinya menjadi tidak terdeteksi. Kalau menggunakan Mendeley, maka insya Allah citasinya akan terdeteksi dengan sendirinya. Saya banyak misalnya sebenarnya citasi atas beberapa artikel saya, tetapi kok rasanya sedikit begitu ya. Ternyata banyak penulis itu yang tidak menggunakan Mendeley di dalamnya sehingga kemudian tidak terdeteksi. Gitu. Nah itu ya Bapak Ibu, kenapa kemudian Mendeley penting untuk digunakan. Saya tanya pertama saya nanya dulu, apakah Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi Mendeley atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau memang sudah, itu bagus, berarti Bapak Ibu semuanya berarti sudah siap ya dengan penggunaannya. Nah, yang pertama tentu saja kalau kita lihat kan kondisi Mendeley ya Bapak Ibu semuanya, kita lihat kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, fiturnya sebenarnya kan sederhana sekali. Kita hanya tinggal mendownload saja, lalu kemudian mendownload artikel dan menguploadnya ke dalam Mendeley ini. Begitu. Nah, ada satu hal seringkali juga problemnya adalah, ini saya akan coba sekilas saja ya Bapak Ibu. Karena saya yakin paham Bapak Ibu. Ada penulis itu agak aneh di dalam penulisan referensi, citasi maksud saya. Itu kemungkinan di Mendeley-nya itu yang tidak atau belum benar dan itu harus diperbaiki dulu. Misalnya saya ambil contoh apa yang misalnya oke. Misalnya ini kan sudah berapa itunya ya, artikel atau tidak ini kan tinggal di sini. Nah ini yang juga seringkali terlupakan. Banyak yang kemudian salah menempatkan bahwa mungkin sebetulnya yang diambil justru buku bukan jurnal. Tetapi karena saking entah mungkin karena kebanyakan sih karena mungkin kurang teliti ya begitu ya Pak Yarwandi ya. Kadang juga penulis kan kurang teliti. Harusnya ini ada ambil dari buku tapi ditulisnya jurnal artikel. Ditulisnya jurnal artikel. Padahal dari buku. Nah, itu juga sudah salah sebetulnya. Jadi ini Bapak Ibu sebenarnya harus detail betul dalam mengungkapkan type-nya apa. Apakah kalau memang dari buku section misalnya book section ya tuliskan book section. Kalau memang dari buku tuliskan buku. Kalau memang dari jurnal, magazine, newspaper, artikel dan seterusnya. Termasuk juga dari tesis dan disertasi. Taruhnya di sini. Dan juga dari webpack ataupun working paper yang rata-rata working paper ini sebetulnya tidak atau belum terpublikasi begitu. Nah, ini yang menurut saya agak sering miss di situ dan banyak saya temukan di beberapa penulis yang miss untuk menuliskan tipenya ya. Apakah buku, apakah kemudian jurnal artikel, magazine dan seterusnya. Itu miss. Makanya kenapa harus betul-betul dibuat. Dan jurnal biasanya juga sudah punya DOI Bapak Ibu.
Jangan lupa ya. Dominannya kalau jurnal sitasi itu sudah memang pas dalam penulisan sitasinya, dia akan otomatis Bapak Ibu. Tetapi ada kalanya yang memang kita harus perbaiki dulu. Harus kita perbaiki betul-betul satu persatu begitu ya. Nah, itu misalnya kayak gini, misalnya satu persatu, nah kayak gini itu satu persatu. Kita harus tulisin. Nah, ini kalau ini kan sudah benar ya, kalau ini sudah betul. Nah, ada kalanya juga penulisnya misalnya kayak gini kan et al jadinya, et al. Tapi kita harus tuliskan satu persatu Bapak Ibu, supaya semuanya tetap tersitasi siapa tulisnya di sana. Nah, ini pentingnya menggunakan Mendeley itu tadi adalah ya seperti ini, supaya nanti setiap penulis itu punya apa namanya ya, punya riwayat sejauh mana sitasinya itu atau tulisannya itu bisa oleh orang lain. Baik, nah ini adalah soal ke Mendeley-nya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana penggunaan Mendeley kaitannya dengan research gap-nya kita dan juga atau novelty-nya kita. Menggunakan salah satu aplikasinya itu adalah FastViewer. Ini yang sebetulnya sudah sangat lazim juga digunakan Bapak Ibu semuanya. Tetapi tidak banyak orang yang bisa menggunakan. Saya juga agak jarang juga sebetulnya karena memang ada beberapa analisis ya sebelum itu, karena FastViewer itu hanya menunjukkan keywordnya, sementara analisisnya tetap kembali ke penulis. Bagaimana kemudian memberikan pembedaan dari masing-masing itu. Ini ya Bapak Ibu ya. Baik, pertama apa yang harus dilakukan? Pertama adalah Bapak Ibu semuanya mendownload FastViewer dulu. Tetapi sebelum mendownload FastViewer-nya, Bapak Ibu harus mendownload Java dulu. Java Oracle ini namanya. Silakan Bapak Ibu bisa buka di situs java.com. Ya. Silakan bisa dibuka di situs java.com. Nah, kalau sudah nanti akan di-download ya, Bapak Ibu semuanya, dia akan di-download. Bagi yang menggunakan nah, kalau saya karena menggunakan Apple ya, kayak macOS, dia langsung otomatis. Kalau dia menggunakan Microsoft, dia juga akan otomatis langsung download Java for Microsoft Office biasanya. Nah, nanti tinggal download saja. Karena saya sudah ada, saya tidak downloadkan. Saya sudah ada di dalamnya. Gitu. Nah, file size-nya 85,77, sedikit lah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah terhubung ke internet masing-masing sehingga kemudian bisa langsung dipraktekkan. Kenapa penting Java ini? Karena Java ini harus dulu di-download dan memang sudah masuk ke dalam laptop Bapak Ibu semuanya sebelum nanti mendownload FastViewer-nya. Sebelum mendownload FastViewer-nya. Mohon maaf ini agak feedback. Mas Eko, feedback Mas Eko. Oh iya. Oke. Oke. Nah, jadi sebelum nanti mendownload FastViewer, Bapak Ibu harus sudah ada dulu ke fokus. Kalau Java-nya tidak terdownload, maka FastViewer-nya tidak jalan. Ya, FastViewer-nya tidak jalan. Nah, kalau sudah di-download di sini ya, ikuti aja semuanya prosesnya Bapak Ibu ya.
Saya tidak download karena memang saya sudah ada. Nanti kalau ada nanti dia akan tumpang tindih di dalamnya. Berkelahi di dalamnya. Ini mana yang duluan? Ini senior apa junior dulu? Susah. Gitu ya. Nah, saya sudah punya senior download Java-nya, jadi saya biarkan. Nah, ikuti prosesnya. Mudah kok. Jadi dia sudah Ditampilkan Bang, yang mana yang harus di-downloadnya Bang? Ada pilihan 3 itu. Di post viewer-nya. oh post viewer. Kalau Ya. nah ini kan kalau Java ya. Sedangkan saya Ya. nggak download. Nah, kalau post viewer ini karena sebetulnya ini rilis yang terbaru. Ini rilis terbaru semua. Jadi kalau pakai Microsoft Windows ya klik aja yang ini. Yang di atas. Kalau pakai macOS pakai Mac berarti yang di bawah. Kalau yang for other ini biasanya kalau memang pakai sistem Linux, misalkan ada yang pakai sistem Linux, nah itu yang lain. Tapi kan relatif jarang ya. Jadi punya Windows. Jadi yang atas saja ya Bang ya? Ya kalau pakai Windows yang atas. Klik aja yang atas. Ke yang atas. Nah itu nanti akan terdownload. Seperti itu. Nah simpan. Maaf Pak, kalau pakai Google Chrome Java.com ya? Dia itu yang mana? Google Chrome. Ini pakai Google Chrome saya Bu. Oh, pakai apa Pak? Pakai Google. Ini saya pakai Google Chrome. Nanti Bapak Ibu bisa langsung di downloadnya di java.com. Namun java.com. Kalau yang untuk Java-nya. Sementara untuk post viewer-nya bisa ngambil langsung di postviewer.com. postviewer.com. Nah, kalau menggunakan sistem Windows, Microsoft Windows, maka klik yang ini. Nah, kalau pakai Mac, klik yang ini. Kalau Bapak Ibu semuanya butuh instruction, tinggal download saja instruksi di sini ya. Tetapi relatifnya sebetulnya mudah saja. Mulai dari download awal, nanti misalnya kayak gini. Oke, saya lanjutkan ya. Tidak ini. Oke, saya download. Sudah? Semoga ada ya. Belum, masih 4 menit. Maaf Pak, untuk itu yang Java Chrome-nya dia versi 8 update ya, 351 itu Mi ya? Iya, Kalau pakai Chrome. Betul. Versinya versi 8. Karena di sini di Views Viewer-nya pun dia aturan Views Viewer Java version 8 atau higher needs to be installed. Jadi versi 8 atau lebih dari itu yang bisa untuk digunakan untuk menginstal Views Viewer. Kalau di bawah itu mohon maaf nggak bisa. Tetapi saya yakin kalau Windows-nya update, maka dia akan otomatis mengupdate aplikasi ini. Gitu. Oh iya Pak, masih ada 5 menit ini mau di-download. Iya, nggak apa-apa. Agak lama memang ya Bang ya downloadnya ya? Ya tergantung kecepatan internet di rumah. Siap. Kalau di rumah saya, kalau saya udah selesai tadi downloadnya. Cepat kok. 2 menit. Maaf Pak, boleh diulang? Itu kita pilih yang mana Pak? Yang pertama Yang mana, Bu? Pak? Yang mana? Di download Post Viewer Pak. Nah, kalau ibunya menggunakan Windows, pilih yang atas. Oh iya. Nah, nanti tinggal ikuti saja instruksinya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sudah terdownload semua? Belum. Masih on proses Pak. On proses ya. Masih on proses Ki Pak. Ya Pak.
Nggak apa-apa, santai saja. Kita masih punya waktu. Ya, Pak Irwandi, kita masih punya banyak waktu kan? Masih Pak Idil, banyak, ini santai. hasil downloadan permanen ya Pak Idil? Bagaimana, Pak? Ini hasil downloadan ini permanen tidak hilang ya Pak Enggak, Idil? permanen, nggak hilang dia. Asal diinstal ya. Asal diinstal. Tidak berbayar itu Pak Idil? Enggak. Kalau Java gratis. Java gratis, Postior gratis. Nggak akan berbayar. Oke, siap. Terima kasih. Sungguh bermanfaat ini. Sudah? Sudah lagi. Oke ya. Nggak apa-apa. Belum. Siap, nggak apa-apa. Kita ini kan aja. Saya baru selesai, Bang Idil. Baru selesai. Oke. Belum Pak, masih jalan, masih OTW. Oh iya, in Windows 10 the Edge browser nggak bisa jalan memang. Kalau dipakai Edge browser nggak bisa Pak Effendi. Harus di Google Chrome. Jadi kalau memang belum ada Google Chrome, baiknya install Google Chrome. Kalau saya nggak pakai Mendeley, pakai EndNote. Mungkin bisa ya, tetapi saya contohkan yang pakai Mendeley ya Bapak Yunus. Kalau pakai EndNote saya terus terang saja belum begitu menguasai. Hanya Mendeley. Siap. Bagusnya versi terbaru atau lama? Yang versi yang maksudnya versi apa ini Pak Rizky ya? Sambil menunggu Pak Aidil. Ya. Tadi Pak Aidil di reviewer. Oke, ini siapa ini? Ini yang siapa ini? Yang ini, yang share screen siapa ini? Pak Niko. Sudah. Oh, makanya saya gimana Pak? Maaf, gimana Pak Niko? Wildan Pak Aidil. Oh, Pak Wildan ya. Gimana Pak Wildan, silakan. Sambil menunggu. Ya. Kita interaktif aja ya, karena ini kan pelatihan. Jadi kita ini. Silakan gimana? Ini sambil menunggu hasil downloadan beberapa kawan-kawan yang lain. Ya. Itu sempat disinggung sama Pak Aidil tadi di reviewer Cosmogop ya Pak Aidil? Saya editor insifnya Pak. Oh, editornya itu? Saya shift editornya. Iya, ingat itu soalnya Sinta 2 ya Pak Aidil? Sinta 2 Pak, alhamdulillah. Pernah ngirim dan tertolak soalnya. Ya, Sinta 2 berkat Pak Hafid sama Pak Irwandi. Ya, saya pernah ngirim, sepertinya tulisan saya masuk di Pak Aidil, tertolak. Mungkin linknya nggak masuk. Ya, mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf. Kalau ditolak tinggal kirim lagi Pak Wildan. Iya, tinggal kirim lagi. Perbaiki kirim. Jangan patah semangat Pak. Ini perlu konsultasi langsung tip dan strategi masuk di situ. Siap, aman Pak. Ya. Gimana Izin sudah? Pak, Ya? saya sudah beres. Setelah selesai download, apalagi Pak dibuka atau gimana? Sabar Bu, sabar. Sudah selesai downloadnya. Oke, baik. Kalau sudah itu di running saja. Hasil download tadi di running. Oke. Ya, maka akan seperti nampak. Jadi tadi foldernya itu hasil dari runningnya itu akan berbentuk folder seperti ini nanti. Bapak Ibu saya lihat kan. Nanti dia ada kalau di Windows itu biasanya ada folder ya, bentuknya folder dan bisa terlihat seperti ini. Jadi hasil download tadi diklik saja, kemudian di run, ya di-runningkan saja, nanti dia akan tersimpan dalam bentuk folder. Yang application itu ya, Pak Aidil? Yap, betul.
Pak application. Aidil, Ya, saya dapatnya dalam bentuk zip, Pak. ya Ini zipnya yang saya, dibuka. Zipnya ya, dibuka. sudah buka zipnya, yang saya klik yang mana ya, Pak? Dalam zip itu nanti klik aja di aplikasi, ada application. Aplikasi adanya Fuse Viewer EXE, itu Pak. Iya, itu sudah Itu ya. Apa tuh kalau baiknya dianu dulu, Bu. Itu kan dalam bentuk zip ya. Ya. Berarti simpan dalam bentuk folder aja. Artinya di apa istilahnya itu ya? Dari zip ke jadi folder apa namanya? Diekstrak, Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, diekstrak. Bu, diekstrak saja dulu. Ini sudah dapat ya, Pak. Kenapa Pak? Diekstrak dan disimpan. Simpannya di folder mana terserah. Oke. Pernah dipakai. Tapi apa? Mama daerah Bina, dia pernah membuka ini juga. Bulan, enggak, udah. Jadi bisa berkelanjutan. Pak. Baik, nah sudah ada Bapak Ibu semuanya? Pak Idil, punten, kalau misalnya dari yang zip tadi saya buka, mau saya proses yang mana boleh diperlihatkan, saya perlihatkan dulu sebentar. Enggak, itu kan Bapak di Mac-nya ya? Iya, betul. Saya nggak keluar seperti itu. Nah, dia modelnya gini. Oke, baik. Bisa. Coba saya close ya. Ya. Saya nggak pakai Windows, jadi mohon maaf. Ya. Izin ya Pak, dapatnya adalah... Mohon maaf Pak, boleh nanya. Nah, dapatnya seperti ini Pak Idil. Mana? Ini. Ini yang Fosviewer aplikasinya coba diklik. Yang ini Bu, Pak. Ya. Iya, sama saya gitu. Ya, Diran. Oke. Aplikasi apa ya? Fosviewer application. Ya. Diekstrak all dulu Pak. Diekstrak dulu ya. Beda. Ya, langsung run. Coba Diran saja langsung. Sebetulnya Ibu tadi Java-nya udah terdownload belum? Sudah Pak. Sudah Java-nya sudah selesai Java-nya. Sudah. Harusnya ini bisa langsung. Kalau langsung dia akan seperti tadi itu. Dia akan terlihat. Kurang lebih seperti ini, Pak. Sudah? Mana? Saya nggak kelihatan. Hanya folder yang kelihatannya folder. Oh, sebentar. Saya stop share dulu ya. Bang Idil aja Bang di ini Bang. Share screen-nya Bang. Saya. Ini. Hasilnya ini, Pak. Yang mana? Ini tadi yang sudah di-run. Nah, udah selesai itu dia. Ini sudah. Sudah, berarti sudah. Baik. Kita tutup ya, Pak. Iya. Berarti udah. Nah, begitu kurang lebih ya Bapak Ibu yang Windows seperti yang dilihat dari Ibu. Berarti kalau sudah tampilan seperti itu sudah terinstall berarti ya Bang ya? Sudah terinstall. Sudah selesai tahap pertama berarti. Sudah. Bagaimana caranya Apa Pak? Pak Niko? Mengerannya saya bingung tuh. Balik lagi. Run. Kalau Java-nya sudah terinstall, Pak, dan sudah running, maka Fosviewer-nya pasti bisa dibuka, Pak. Kecuali Java-nya belum running atau belum terinstall dengan benar.
Oke, saya cek. Nah, seperti yang Berarti tadi. tahap 1. Halo, mana Pak Randi? Halo, Pak Ir. Izin bertanya Pak Idil. Ya, gimana Pak Irwan? Saya pernah download. Ya. Saya rencana mau mengikuti langsung karena HP baru di restart. Tapi saya punya aplikasi tidak melalui Java, mau rencana diperlihatkan sama Pak Idil. Pakai Ini, Java. Sudah begini bentuknya ya. Ini sudah. Oh, sudah ya, sudah. Kalau sudah itu berarti sudah betul, Pak Wildan. Itu sudah dalam bentuk post viewer berarti. Oke. Oke, berarti yang ketinggalan tahap 1 tadi download Java dulu ya Bang ya. Ya, tahap 1 Java harus download di-download Java, lalu diinstal. Install. Javanya diinstal. Nah, tahap 2 Kalau sudah terinstall, maka download post viewer-nya dan ikuti semua prosesnya. Lalu klik yang aplikasi tadi, Windows application, kemudian di run. Sampai keluar tampilan yang kayak tadi, betul ya Bang ya? Sampai keluar tampilannya seperti. Saya akan di-share screen Bang. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi kalau sudah tampilannya seperti ini, maka sudah aman. Ini namanya post viewer-nya, aplikasinya. Oke. Mudah kok. Lanjut Bang. Oke, baik. Lanjut. Nah, kita sudah mulai bagaimana menggunakan aplikasi ini untuk kebutuhan tadi. Pertama adalah menempatkan research gap kita dan novelty-nya kita, plus juga menjadi bahan untuk menunjukkan di mana letak referensi yang benar bukan yang benar sih maksudnya, yang pas untuk digunakan. Nah, apa hubungan Mendeley dengan post viewer? Hubungan Mendeley dengan post viewer itu karena nantinya di dalam aplikasi post viewer itu menggunakan salah satunya adalah menggunakan metadata dari Mendeley Bapak Ibu. Dengan istilahnya yang disebut dengan RIS, namanya RIS. Ya. Nah, RIS itu dari mana atau bagaimana metadata itu bisa diperoleh? Nah, ini menarik. Metadata itu bisa Bapak peroleh dari macam-macam. Mau dari jurnal tertentu, mau dari penerbit-penerbit tertentu, ataupun bisa juga menggunakan langsung pada konteksnya, terutama pada dalam artikel. Karena kan dalam post viewer ini yang kita lihat artikelnya ya, keywordnya. Nah, salah satu aplikasi yang paling sering digunakan untuk melihat terkait dengan artikel yang berhubungan dengan tulisan kita adalah menggunakan Publish and Perish namanya. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Sudah pernah dengar? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Tulisannya Sudah, seperti Pak. apa ya, Sudah. Publish and tulisannya seperti apa? Nah, Publish or Perish ya Pak? Tulisannya seperti apa, Pak? Publish or Perish. Publish or Perish. Saya ini ya. Saya ini kan ya. Publish or Perish. Publish or perish. Publish or perish. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Publish or perish itu. Ini adalah aplikasi untuk kita bisa
apa istilahnya itu ya, mencari artikel-artikel yang terkait dengan tulisan kita nanti. Nah, dari mana dapat publish or perish ini? Download saja di harzing.com. Ini saya ini kan. Kalau Bapak Ibu semuanya belum ada publish or perish, saya sarankan untuk mendownloadnya di sini. Harzing.com. Harzing.com ya Bang ya? Ya. Harzing.com. Ya. Nah, ini kan publish or perish on Microsoft Windows. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa cek. Ya, kalau dari awal kurang lebih beginilah. Nah, ini publish or perish, tinggal klik aja publish or perish. Cari aja Bu, Bapak di mana? Di Google ya. Publish or perish. Nah, tinggal lihat sistem rekrutmennya, jangan sampai nanti Bapak Ibu semuanya di bawah ini. Karena kebutuhannya adalah kalau dia menggunakan Windows 7, 8, 8.1, 10, dan 11. Ya. Nah, nanti kalau sudah, tinggal download saja di sini. Publish or perish installer for Windows. Instruksinya bagaimana? Mudah. Nah, ini. Di situ sudah ada instruksinya. Kalau menggunakan Windows 10, ya yang update, segala macam, ya tinggal ikuti saja nih di sini. Mudah kok Bapak Ibu. Mudah saja. Tinggal ikuti saja stepnya. Step-stepnya. Saya Pak tunggu ya. Idil bisa diulang dari Apa? Aduh. Tadi gimana? Mohon maaf Pak, Downloadnya sebelah mana ya Pak? harzing.com downloadnya sebelah mana ya Pak? Downloadnya sebelah mana? Nah, gini deh. Ibu klik Google. Cari di Google, publish or perish download. Klik saja. Publish or perish download. Sudah? Kalau nggak ada, langsung aja for Windows. Nah. Ada? Nah, yang paling atas tuh harzing.com. Sudah, Bu Novi? Oh iya Pak, makasih. Langsung saja. Nah, tinggal diklik saja di situ. Nah, maka akan terbuka halaman seperti ini. Nah, tinggal download ininya. Publish or perish installer for Windows. Kenapa saya sarankan menggunakan publish or perish? Karena di sini nanti kita akan melihat banyak sisi terkait referensi yang kita gunakan dan cukup luas. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu semuanya salah. Mungkin kita ngerasa, wah, ini penelitian kita itu baru. Penelitian kita itu belum diteliti sama orang. Ternyata enggak. Bisa jadi banyak. Susah sekarang ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Nggak bisa asal klaim ya Bang. Nggak bisa asal klaim. Gitu. Susah sekarang ini untuk mencari. Silakan di-download dulu ya. Ikuti stepnya. Diran lagi, Pak? Hah? Ya, kalau sudah nanti dibuka. Kalau yang Windows ya, nanti Ibu bisa lihat seperti ini nanti. Ada apa namanya? Tampilan seperti ini nantinya. Tinggal diklik-klik saja, sini no, ini no. Nah, klik run or continue or yes. Nah, nanti akan terhubung dengan sendirinya, akan running. Kalau sudah selesai, maka tampilannya tadi yang seperti yang saya tunjukin. Pak Idil, izin Ya. boleh saya share tampilannya? Di mana? Yang di mana? Ya, betul, sudah. Itu Bu. Itu publish and perish. Udah oke itu.
Terima Nah, kasih, Pak. iya. Bapak dan Ibu, kita bereskan dulu narasumber kita ya. Jangan nge-share-share di tengah jalan dong, gangguin yang lain. Saya dikomplain nih. Tahan diri dulu ya, sabar ya Bapak dan Ibu ya. Lanjut Bapak narasumber kami, Bang Idil. Ya, saya sudah punya publish and perish, selalu minta update. Ya, tinggal update saja, Bu. Update-nya di mana? Update-nya tadi di sini nih. Kalau dia minta update, update-nya di sini. Nih, ada di sini nih. Version 8.6 419 tanggal 23 Oktober 2022. Change in this version. Jadi tinggal klik itu saja, nanti dia akan update. Kalau yang atas ini sebenarnya sudah update. Nah, ini bagi yang sudah lama, belum diupdate, maka pakai menggunakan change-nya pakai versi ini. Gitu. Sudah ada? Sudah ada semua? Baik. Kalau memang sudah ada, Pak. ya. Kalau sudah ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang tinggal buka publish and perish-nya tadi. Baik, nah ini publish and perish, tinggal buka Bapak Ibu semuanya. Saya download dulu ya pertama ya. Sebentar. Saya stop dulu. Mohon maaf, saya stop dulu. Oke. Saya buka yang baru. Oke, nah. Saya screen. Nah, ini kan kosong ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, bagaimana mencari datanya? Mencari datanya adalah Bapak Ibu tinggal klik yang ini nih. Mau cari di Crossref kah? Google Scholar kah? PubMed yang biasanya untuk medical. Ada OpenAlex, Scopus juga bisa, tetapi biasanya ini sudah tertutup semua ya. Termasuk Web of Science juga sangat tertutup. Begitu. Nah, ya sudah, biasanya kita akan menggunakan Google Scholar saja Bapak Ibu. Tinggal klik Google Scholar-nya. Klik Google Scholar. Ya. Di mana kita ingin cari? Ada di author kah? Publication name-nya kah? Title word, keyword, atau segala macam. Nah, kalau lazim ya itu menggunakan keyword. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu silakan bikin keywordnya sesuai dengan bidang Bapak Ibu masing-masing. Misalnya saya nih, saya mau tentang marketing politik, misalnya begitu ya. Politics. Ini tinggal search saja. Ini akan mencari maksimal ada 1000 artikel di sini Bapak Ibu. Ya, ada 1000 artikel nanti. Nah, kalau 1000 ini agak susah sih, agak lama. Jadi kita cukupkan sampai 200 saja ya. Artinya maksimum hanya 200 artikel saja yang akan kita cari. Nah, dia akan running dengan sendirinya. Yang terkait dengan marketing politik tadi. Nah, ini sudah. Bapak Ibu sudah lihat semua? Sudah bisa? Seperti yang saya tunjukin? Klik search ya Pak? Hah? Klik search. Iya, search saja. Di search. Terus keywordnya apa? Search. Kalau mau 200 silakan 200, kalau mau 500 silakan 500, mau 1000 juga boleh silakan. 1000 artikel yang nanti akan muncul. Tetapi kan kita kayaknya nggak punya 1000 ya. Punya saya nggak ada maksimal member ya ini. Bermember? Enggak Pak, ini gratis Pak. Ini gratis Pak. Tidak ada keterangan maksimum number. Oh nggak ada. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa, coba di search aja Pak. Biasanya dia ngambil maksimal. Siap. Nah saya ngambil 200 saja biar nggak banyak ya. Karena kalau 1000 nanti kelamaan juga. Nah kalau sudah, ini Bapak Ibu semuanya tinggal di blok saja.
Di blok. Oke. Ya. Tinggal di blok. Sudah? Mau pakai klik kanan atau pakai ini juga bisa. Ada di ujung. Save result. Ada klik di situ. Save result. Kalau diklik yang birunya ini akan terlihat beberapa pilihan. Nah, pilihan yang mana yang kita pakai? Kita menggunakan RIS karena pakai Mendeley. Kalau yang pakai EndNote tadi bisa menggunakan EndNote. Atau juga bisa BibTeX. Bisa semua. Nah, saya pakai RIS. Saya pakai RIS, saya tinggal klik, lalu di sini akan terbuka langsung ke penyimpanannya. Oke, nah tinggal saya simpan. Marketing, politik, latihan. Set. Tinggal set. Sudah, Bapak Ibu. Artinya itu sudah tersimpan. Izin Pak. Ya. Ini cara membloknya gimana Pak? Blok. Tinggal klik aja satu Bu, lalu tinggal Ctrl A. Kalau pakai yang RIS tadi gimana caranya, Pak? Gimana? Yang pakai RIS tadi gimana caranya? Kalau pakai RIS, sebenarnya kalau nggak di blok juga nggak jadi masalah, tinggal save resultnya aja. Save result, habis itu ambil yang RIS kan, Pak? Ya, ambil yang RIS. Ambil yang RIS. Setelah itu, Pak. Tinggal diklik aja RIS-nya tadi. Ya. Nah, nanti disimpan. Tersimpan di mana? Bapak Ibu tinggal simpan. Simpannya di tempat yang Bapak Ibu ingat ya. Jangan di tempat yang nggak diingat. Bentar, Pak. Ya, coba, Pak. Ya masukkan nanti ke tempat yang kemana nanti? Apa di dokumen atau di mana? Enggak. Maaf Pak, cara ngebloknya tadi pakai apa? Kontrol apa Pak? Kontrol A, Bu. Paling gampang kontrol A ya Bang ya? Ya, paling gampang tuh kontrol. Paling gampang kontrol A. Kalau nggak mau di blok juga nggak apa-apa, tapi biasanya di blok supaya dia terkena semua. Setelah kontrol A gimana, Pak? Sudah, tinggal di save result aja, Bu. Oh, kontrol A bisa save result. Ya, nanti tinggal klik Habis yang itu ambil yang RIS. RIS. Ambil yang RIS. Nah, kenapa keluarnya nggak ada yang saya tulis ya, Pak ya? Maksudnya? Saya kan ambil keluar di sini nggak Bu? Yang save-nya? Itu nggak ada. Ada Bu. Pasti ada. Save-nya. Ini save result. Ada sebelah itu ada pilihan kan Bu? Klik ke bawah itu, ada tanda panah ke bawah. Iya Pak. Nah, tinggal klik. Atau kalau tadi juga nggak apa-apa nih. Kalau mau di blok, pakai blok, nanti klik kanan. Ya. Save result di situ. Pak Idi, mohon bertanya. Ya. Gimana? Halo, Pak Idil. Ya, halo. Pak, ini kami mau bertanya, Pak. Ketika saya ngetik itu Scopus, kok minta IP-nya tuh, Pak? Yang kliknya yang Scopus ya? Ya, minta kode API key. Iya, kalau Scopus itu karena berbayar, Bu. Oh gitu. Iya. Jadi kita yang gratis aja ya Bang. Yang gratis aja, Bu ya. Iya. Kita mau lihat Scopusnya gitu. Itu API key-nya nggak bisa dibuat ya, Pak ya, Pak Idil ya? Gimana? Untuk API key-nya? Iya. Kunci. Karena gini, Veris and Veris ini, Publish and Veris ini, itu untuk apanya ya? Apa istilahnya itu untuk mencari dia mendeteksi yang open access Bapak Ibu. Kalau dia tidak open access, maka tidak bisa dibuka di Publish and Veris. Nah, open access itu biasanya hanya di Google Scholar. Kalau di Scopus kebanyakan tidak open access. Nah, ada cara lain, nanti akan saya sampaikan. Sabar ya.
Ini satu-satu nih. Pak Aidil, saya masih bingung Pak dengan yang shift result tadi Pak. Shift result, Bapak bisa tolong ngasih contoh nggak Pak? Di shift result? Ibu, Sudah. mohon maaf Bu. Sudah dulu Bu ya, biar narasumber lanjut ya Bu. Bu Zelvia Purnamarika. Saya Nanti dikomplain saya- nih sama yang lain Bu. Terima kasih Ibu. Nah, jadi gini, mudahnya gini lah ya. Mudahnya adalah tinggal blok saja, lalu diklik kanan, lalu ada save result, ada tanda panah ke kanan itu klik yang result as risk manager. Kalau diklik, dia akan terhubung di penyimpanan. Nah, di penyimpanan. Kelihatan ya penyimpanan saya ya. Penyimpanan. Nah, nanti Ibu silakan mau simpan di mana, mau di dokumen kah, terserah di folder mana yang Bapak ingin Ibu simpan. Begitu. Ya, tinggal di save aja nanti. Mau dikasih nama boleh. Kasih aja nama, misalnya apa? Nah, sesuai dengan latihan, misalnya latihan 1, latihan 2, enggak? Silakan saja. Gitu. Sudah ya? Nah, kalau Lanjut, sudah, Bang, lanjut. nah kalau sudah, nanti tinggal kita buka yang post viewer-nya. Halo? Ya, lanjut, Bang. Lanjut, Pak. Oke, baik. Nah, sebentar, saya coba untuk ini kan dulu. Oke, ini artikel ini dari marketing politik lagi. Sebentar ya, Bapak Ibu semuanya kok Pak saya jadi agak lelet ini. Agak lelet ini. Sebentar, baik. Oh ya. Oke, nah sebelum saya ke post viewer, supaya apakah kemudian terdeteksi atau tidak, Bapak Ibu bisa buka Mendeley-nya terlebih dahulu. Buka Mendeley-nya tadi. Nah, silakan bikin misalnya folder baru ya. Saya tadi kan marketing politik. Nah, marketing politik. Saya tuh buka di sini. Caranya tadi adalah meng-add, lalu saya tadi buka yang dari Publish or Perish tadi ya. Publish or Perish, marketing politics. Nah, ini politik latihan. Terbuka nggak? Siap, terbuka Bapak Ibu semua. Ini adalah sebuah artikel yang nanti akan kita jadikan sebagai referensinya. Tapi di sini Bapak Ibu semuanya, ini sifatnya adalah referensi yang praktis. Maksudnya adalah, ini kalau Bapak Ibu semuanya buka, dia hanya menunjukkan metadatanya saja. Oke. Sementara untuk PDF-nya tidak ada. Kenapa? Karena memang kita tidak mendownload PDF-nya. Ya kan? Tadi kan kita tidak mendownload PDF. Kita hanya mendownload metadata dari referensinya. Nah, kalau di sini berarti sudah siap. Nah, itu semua. Yang bicara tentang marketing politik tadi. Ya. Nah, kalau sudah begini berarti oke. Sudah siap. Mendeley-nya berarti sudah bisa dalam konteks itu. Nah, sekarang kita lihat kemudian dalam hal post viewer-nya. Nah, di mana? Nah, ini kita udah mulai masuk ya Bapak Ibu semuanya dalam post viewer. Sekarang buka post viewer-nya. Semoga sudah bisa buka. Nah, cara pertama adalah Bapak Ibu, ini kita masih ngambil dari Publish or Perish ya. Kita ngambil Publish or Perish. Nanti kita akan banyak diskusi mengenai soal cara lain. Nah, Publish or Perish akan terbuka seperti ini.
Ya. Ada disebut dengan create a map based on network data, ada create a map based on bibliography, dan based on text. Nah, mana yang kemudian akan kita buka? Yang teks. Ya, bisa nggak menggunakan create map? Bisa, boleh. Tetapi kita menggunakan yang create based on text. Diklik aja bang. Klik saja. Create a map based on text data. Kemudian next, ingat ini di finish, jangan di finish dulu ya. Kalau sebelum nextnya ini hilang, jangan di finish dulu. Nah, nggak tampil bang, hanya putih aja bang. Ada, pasti ada. Kayak gini. Create di tampilan abang tuh nggak tampil, hanya putih aja. Oh gitu? Ya, yang next-nya itu. Oh ya sudah, oke, nggak apa-apa. Ini putih ya. Saya sekarang create. Tulis create. Sudah create. Kita bikin create-nya. Sudah Bang. Oke, nah terus kan ada 3 pilihan di situ ya. Ada create a map base, ada create a map based on bibliographic, dan kemudian ada create map based on text data. Pilih yang terakhir, create a map based on text data. Oke. Nah, kemudian di next. Oke. Nah, di next keluar tampilannya ada 4. Iya. Ada data from views files, bibliographic database, read data from reference manager, dan download data through API. Nah, di sini nggak tampil bang, dipraktekin aja bang. Nggak tampil, karena sepertinya nggak muncul memang. Susah. Oh, nggak muncul. Nggak muncul memang. Harus keluar masuk kalau misalnya mau tampil. Nggak apa-apa bang, lanjut aja bang. Saya sudah keluar masuk juga nggak tampil. Coba lihat. Kita aja Pak, lanjut. Tampil nggak? Ada nggak? Tampil Pak, tampil. Nah, oke, tampil. Nah, kalau tampil lalu kemudian ini. Klik yang read data from reference manager files. Sudah? Lalu klik next. Nah, keluar adalah seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilan yang kemudian kita harus buka foldernya di mana kita simpan tadi. Makanya sangat penting Bapak Ibu ingat di mana naruh filenya. Kalau nggak ingat susah. Lalu kita buka saja, browse saja. Nah, kelihatan ya browse-nya? Nggak kelihatan ya? Enggak bang, harus. Sudah. Ada browse-nya, udah. Tinggal di browse saja. Kelihatan Pak. Nah, browse. Sudah ya. Tinggal kita klik tadi. Di mana saya simpan? Kalau saya simpannya tadi di saya tadi simpannya di reference. Nah, latihan penulisan artikel. Oke. Nah, di sini saya simpan. Saya tadi menyimpan yang ini, marketing politik. Ya, marketing. Tinggal oke kan saja. Oke. Oke. Sudah? Sudah. Nah, sudah, tinggal next. Jangan finish. Jangan di finish dulu. Next lagi. Nah, kemudian akan muncul 3 pilihan ini. Ada title and abstract fields, title field, sama abstract fields. Nah, kita mengklik yang paling atas, title dan abstract fields. Yang ini sama ini biarkan saja. Nggak usah diklik. Sebetulnya kalau nggak diklik tadi udah otomatis juga ya, pilih yang atas ya bang ya? Iya, otomatis. Oke. Nah, ini kan sebenarnya pilihan saja. Bisa mau title-nya saja atau abstraknya. Tapi kita pilih aja yang title abstract field. Jadi nggak usah ditambah. Lalu next, jangan di finish ya, jangan di finish. Tinggal next kan saja. Nah, dia akan emang ekstrak dengan sendirinya. Dia akan ekstrak. Nah, kita tunggu ya ekstraksinya. Nah, kemudian akan muncul yang selanjutnya adalah choose counting method, metode penghitungannya. Ada binary counting, ada full counting. Kita pilih yang full counting. Full counting. Nah, yang bawah ini nggak usah diklik, biarkan saja. Kemudian next. Nah,
Ini adalah minimum number of occurrence of a term. Artinya adalah berapa banyak nanti node-node-nya yang akan kita gunakan untuk digunakan sebagai melihat semakin. Jadi gini, artinya gini, kalau kita klik tinggi, ya itu berarti semakin sedikit node-nya. Tetapi kalau kita bikin makin ke bawah, berarti dia makin banyak node-nya. Nah, node ini penting untuk melihat di mana letak perbedaan-perbedaan. Nanti akan saya tunjukkan terkait dengan node-node-nya tadi. Baik, kita ambil 5 aja. Jelas Bapak Ibu semuanya, kalau sampai ke sini itu sangat mungkin berbeda hasilnya. Ya, sangat mungkin berbeda hasilnya. Ini tidak sama. Di sini bisa 7, bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 20, bisa 15. No problem, itu bukan ada masalah. Itu tidak jadikan jadi masalah. Tinggal diklik saja. Kalau dia bisa mau rendah, mau tinggi, silakan saja. Ya. Nah ini saya ambil ya sudah 8 saja lah. 7 lah ya, 7. Bapak Ibu silakan. Jadi kalau semakin ke bawah, semakin sedikit, itu dia akan notnya makin banyak di sini. Nanti. Tapi kalau dia klik semakin banyak di sininya, dia akan sedikit di sini. Oke, kalau sudah next. Nah, ini untuk menunjukkan nanti perbedaan dari berapa banyak yang akan kita lihat dalam konteks perbedaannya dari item-item membedakannya tadi. Jadi berapa banyak number of term yang akan kita gunakan. Di sini ada 16. Terserah. Nah, di Bapak Ibu saya nggak tahu berapa. Bisa jadi berbeda. Bisa jadi sangat jadi berbeda. Jadi tidak mutlak, tidak harus sama 16, bisa 12, bisa 15, bisa 10. Terserah. Bisa berapa tuh. Jadi itu bukan masalah ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga sama seperti awal tadi, bisa dinaikkan, bisa juga diturunkan. Ini untuk melihat perbedaan-perbedaan yang muncul. Oke, saya klik 20 saja untuk melihat perbedaan. Ya. Semakin banyak melihatnya kita klik ke atas itu akan melihat semakin banyak perbedaan yang mungkin kita bisa tunjukkan nanti dari gap risetnya kita. Paham ya? Sampai situ ya. Nanti kita diskusikan. Lalu klik next. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya yang tadi. Ada 20. Yang saya kan klik tadi 20 ya. Nah, ini ada 20 item yang akan melihat dan menunjukkan bagaimana melihat hubungan-hubungan dari masing-masing nanti. Ada social marketing, ada study, ada teori, ada political marketing, strategi, aplikasi, dan segala macam. Ini bisa saya hilangkan. Yang kira-kira memang, ya Bapak Ibu bisanya, kira-kira yang tidak terkait dengan note-nya, atau yang tidak terkait dengan hal-hal yang kata-kata kunci, itu bisa dihilangkan dengan mengklik ini. Kayak gini misalnya, artikel, ini kan nggak ada hubungannya kata kunci apa. Gitu. Hilangkan. Konsep saya pikir ada. Britain ada, proses election, political science, paper, use ada, political campaign. Use itu soal penggunaan marketing politik. Paper mungkin enggak usah. Praktis dan segala macam. Oke, berarti dari 20 hanya 18 ini yang saya pakai. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, yang tertera dan muncul di layar Bapak Ibu itu bisa jadi berbeda. Jadi tolong santai saja karena itu tidak akan berpengaruh begitu ya. Nah, kalau memang sudah maka tinggal klik finish. Maka dia akan running. Nah, akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Saya tunjukkan hasilnya adalah seperti ini. Kelihatan? Hasilnya kelihatannya seperti ini. Kan? Nah, lalu tinggal bacanya nanti gimana, Bang? Nah, lalu tinggal bacanya. Sampai mana sekarang kan begitu. Tinggal kita lihat pembacaannya akan seperti apa. Sambil pengajian itu, nggak apa-apa lah. Malam ini
bibi saya meninggal dunia. Tapi nggak apa-apa. Bibi saya di Belitung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi sore meninggal. Ya, nah, bagaimana cara membaca ini? Ini yang menarik untuk menunjukkan riset gap kita atas tulisan yang kita buat. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada 3. Kalau Bapak Ibu lihat di kiri kanan, kiri apa kanan ya? Kiri atas. Kiri Ya, atas. kiri atas Bang, kiri atas. Ada yang disebut dengan network visualization, ada overlay visualization, dan ada density visualization. Klik saja untuk melihat. Network untuk melihat sejauh mana jaringan yang atau hubungan yang ada dari masing-masing keyword yang kita pakai tadi. Dan semakin kalau dia beda misalnya kayak gini. Kalau kita klik di political marketing, dia terhubung hampir ke semua keyword-keyword itu. Ada political process, ada marketingnya ini, lalu ada konsep di sini, ada prosesnya juga, ada Britain dan segala macam. Nah, untuk melihatnya konteks ini, kita lihat dia kalau semakin jauh berarti ini misal dari politik marketing ke political process, ya, dari marketing politik ke marketing process, ini kan jauh nih, ya enggak? Nah, tingkat kejauhan ini berarti ada kemungkinan bahwa memang dia ada hubungan tetapi cukup jauh. Ya. Jadi ada hubungan antara political marketing dengan political process. Dan untuk melihatnya itu ya tentu saja kita harus menelusuri bagaimana sebuah political marketing itu menjadi bagian dari political process. Tetapi dia punya hubungan yang kuat sangat dengan politik. Terlihat di sini. Ya. Nah, terus kemudian juga political marketing strategi sudah jelas punya hubungannya. Marketing strategi juga ada prosesnya hubungan dengan politik, ada dengan konsepnya, lalu kemudian dengan strategi politiknya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lihat lebih jauh, misalnya kita baca dari overlay visualization. Dalam overlay visualization ini akan terlihat tahunnya ya. Nah, kan kelihatan warnanya ya. Semakin dia hijau ke arah kuning berarti dia semakin dekat. Lihat tuh. Kalau dia semakin biru berarti dia semakin jauh. Jauh itu artinya apa namanya ya? Banyak tulisan terkait Britain itu adanya di era tahun 2000-an. Bicara tentang marketing itu juga di tahun era 2000-an. Itu berarti sudah terlalu jauh, Bapak Ibu. Dan artinya, jadi arti warna itu tadi apa Bang? Ya, arti warna kalau di sini, arti warna itu kalau dia biru, dia semakin biru, kan itu kan tahunnya ya, 2004, 2002, 2002, 2000 dan seterusnya, berarti dia semakin jauh dari tahun sekarang. Kalau kita mau menggunakan keywordnya marketing, berarti kita harus, kalau marketing saja ansih ya, marketing sebagai konsep, sebagai teori atau apa begitu, maka kita harus melekatkan pada keyword yang lain supaya marketing ini tidak berdiri sendiri. Karena kalau bicara soal marketing ini sudah terlalu jauh ininya, apa namanya, updatingnya. Nah, kalau kita mau ya kita bisa dekatkan dengan political marketing atau bisa dengan election gitu ya. Tapi election, ingat Bapak Ibu, kalau bicara soal election jangan ke proses. Ini sudah terlalu banyak dan sudah terlalu kuno. Bukan kuno dalam arti itu, tapi sudah terlalu jauh ke belakang. Jurnal-jurnal internasional, bahkan jurnal nasional sekalipun yang kayak seperti kami misalnya Sinta 2, itu sudah tidak itu sudah mensyaratkan bahwa artikel itu harus mutakhir dalam 10 tahun terakhir. Artinya kalau dari 2010 saja itu sudah jauh ya, gitu ya, udah lebih dari 10 tahun ya Pak Irwandi ya. Ya, maksudnya yang dijadikan referensi mungkin yang terbaru ya Bang ya. Betul, yang terbaru.
Jadi lihat, kalau politik campaign kemungkinan masih terbaru. Asal dia politik marketingnya kaitan dengan politik campaign. Tetapi jangan kemudian diletakkan dengan marketing. Karena dia akan akan jauh nantinya. Nah, kemudian klik density. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya yang bisa kita baca. Pada dasarnya sebetulnya kalau Bapak Ibu bicara tentang marketing politik, itu sudah banyak yang membicarakannya. Semakin dia jauh dari pusat, dari core-nya, maka tingkat density itu semacam bayangan. Semakin dia terang, ya semakin dia terang seperti political marketing politik, ini terang banget kan? Ya semakin dia terang, maka sebetulnya orang sudah banyak membahas tentang itu. Yang kurang itu adalah political process di sini. Jauh. Yang bisa kita breakdown lebih jauh tentang apa yang terkait soal political process. Kita bisa juga tentang penggunaan dari political marketing. Tentang bicara tentang political campaign. Tetapi political campaign di sini harus di breakdown lagi. Karena kalau kita cari keyword tentang political campaign, ini juga akan jadi sangat banyak dan sangat terang. Maka harus dikhususkan kembali. Ini adalah untuk melihat perbedaan dari masing-masing. Nah, saya pikir ini sebetulnya ya yang paling bermanfaat. Kenapa kemudian penggunaan di dalam post viewer ini penting untuk digunakan untuk melihat pembedaan antara riset kita dengan riset lain. Kalau Bapak Ibu menulis tentang political marketing ANSIG, hanya melihat dari tataran konsep, teori, hanya melihat dari tataran marketingnya atau dari tataran politiknya, itu sebetulnya penulisan artikel Bapak Ibu sebetulnya masih tidak akan ada perbedaan dengan yang lain. Berarti semakin kabur, semakin jauh, semakin jauh jarang dibahas oleh orang. Itu kemungkinan semakin jarang, masih belum banyak dibahas oleh orang lain. Semakin terang berarti semakin banyak, semakin umum Dan dibahas oleh orang pada umumnya. Kemungkinan mencari gapnya dan mencari novelty-nya sulit. Gitu ya? Susah. Kesimpulannya begitu ya Bang ya? Betul. Dia semakin jauh, semakin tidak terang atau semakin redup seperti political process. Ini berarti dia jarang orang membicarakan tentang ini. Tetapi harus di breakdown lagi ya. Harus di breakdown lagi menggunakan keyword political process. Karena dalam political process itu akan banyak sekali cabang-cabang lain. Begitu. Nah, nanti habis dari sini Bapak Ibu semuanya itu bisa kemudian di screenshot saja. Mau di screenshot, di save atau di copy. Ya. Hasilnya. Ini bisa Bapak Ibu pakai untuk sebagai penanda, digunakan untuk dalam penulisan, terutama dari sisi riset jobnya tadi. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kayak ini, political marketing. Kelihatan ya? Nah, ini bisa dikopikan. Dan ini sah ya Bapak Ibu semuanya. Dan ini sah. Sah dalam arti bahwa Bapak Ibu bisa menunjukkan ketika Bapak Ibu misalnya ini, saya contoh ya, saya menulis tentang politik marketing, tapi tidak political marketing, saya bicara tentang political economy yang dihubungkan dengan politik marketing. Nah, di mana letak political economy ini, maka saya bisa menggunakan post viewer ini untuk menunjukkan bahwa gap tulisan saya atau artikel saya itu masih sangat jarang digunakan atau masih jarang dibicarakan oleh orang lain. Karena orang lain bicara tentang political marketing, bicara tentang marketing, tentang politik, tentang political party, tentang konsep, tentang teori, tentang politisi, tentang hubungan dan segala macam. Nah, tentang political marketing strategi juga sebenarnya agak cukup jauh, tetapi dia warnanya merah. Warna merah itu artinya terhubung langsung.
Artinya sangat mungkin banyak dibicarakan oleh orang lain. Artinya ini bisa dipakai sebagai salah satu alat untuk mendukung argumen bahwa penelitian kita ini masih baru dan masih jarang dibahas oleh orang. Gitu, Bukan masih baru, tapi masih jarang dibahas oleh orang lain. Masih jarang dibahas ya. Ya, kalau baru sih agak susah. Kalau baru kan Izin tanya Pak, itu dicantumkan di artikelnya atau di data pendukungnya ya? Bisa di data pendukung, Bu. Bisa dicantumkan langsung di artikel, bisa. Untuk biasanya kan ada di mana kebaruannya. Ya tinggal ditulis ditunjukkan saja ininya. Di sini ditunjukkan, lalu diberi penjelasan bahwa saya menuliskan ini dalam posisi seperti ini. Dan bisa terlihat dari post viewer yang saya tunjukkan. Gitu saja. Terima kasih. Iya. Bahkan post viewer ini juga untuk mendukung data. Dari data-data yang kita peroleh, lalu kita masukkan data itu ke post viewer, maka untuk terlihat nanti gimana sebetulnya data-data itu variasi-variasinya. Itu bisa. Saya banyak menemukan beberapa tulisan menggunakan post viewer untuk menunjukkan variasi-variasi data mereka. Begitu. Oh, bisa digunakan untuk metode review ya? Oh, ya. Bisa digunakan juga untuk di temuan tadi juga bisa. Di pembahasan, di temuannya itu bisa. Jadi penggunaan post viewer itu bukan hanya sekedar menunjukkan riset gap ya Bapak Ibu, tapi juga untuk datanya sampai mana. Nah ini kayak misalnya kayak politik Islam. Saya bicara tentang political Islam, kan kelihatan. Di mana letak yang banyak dibicarakan ya ini political Islam, Middle East, Islamisme, Islamis, demokrasi, kasus-kasus dan demokratisasi demokrasi dan segala macam. Ini juga terhubung dengan Islam dalam konteks agama, politiknya. Indonesia sudah banyak Bu dibicarakan tentang politik Islam. Kalau melihat dalam konteks ini sebetulnya kita susah untuk menunjukkan mana yang betul-betul menunjukkan riset gap-nya. Nah, penjelasan lain tentu saja adalah setelah kita menunjukkan ini ya kita harus beri argumentasi ya. Itu tetap harus ada. Bukan hanya sekedar menunjukkan begini. Sudah menunjukkan post viewer terus kemudian tidak kasih argumentasi, itu juga nggak benar. Karena tidak semua orang mampu untuk membaca ini. Ya, tetap ada argumentasi di mana letak perbedaan kita dengan riset-riset lain dalam keyword yang terkait soal ini. Berarti jangan ambil yang merah ya Bang ya? Jangan kalau ambil, dilihat dari warnanya. Iya, dari warna itu sebetulnya merah itu sudah selalu banyak dibicarakan. Yang hijau ini sebetulnya juga masih terhubung. Tetapi sekali lagi relatifnya bahwa kayak Islam ini berarti jangan dibicarakan, sudah terlalu banyak. Nih ya, yang ini nih, Pak Irfandi. Tentang politik sudah banyak, tentang Indonesia sudah banyak, nggak usah diambil. Tapi bicara tentang relationship bisa. Oke. Bicara tentang apa lagi? Tentang demokratisasi bisa, karena dia jauh. Walaupun dia merah terhubung, tapi dia jauh. Siap, boleh luar tanya, biasa Bang Idil. Luar biasa. Kita sudah jam 8, kita sepertinya buka sesi tanya jawab nih Bang Idil. Ya, Bang Idil, boleh nanya Pak Anton? Pak Niko dulu ya. Iya. Pak Niko ya, silakan Pak. Iya. Jadi konsepnya Pak Idil dari 3 power itu, 3 itu dipilih yang dari 3 item, dari yang terbaru, terdekat atau yang terlama gitu. Jadi dikombinasi gitu ya, satu-satu dipilihin. Sehingga ada nantinya power yang belum banyak dibicarakan, tapi yang terbaru. Kan biasanya gitu, dari 3 itu, dari network, terus overlay sama density digabung gitu kan ya, kira-kira ya. Cari yang buram-buram gitu maksudnya, tapi ada hubungannya. Cara membacanya itu adalah kita tetap harus memberikan penekanan, Pak Niko. Ya. Harus memberikan penekanan pada sebetulnya di mana sih posisi kita terhadap riset-riset yang lain yang melakukan riset yang sejenis. Itu tetap Pak Niko. Tetapi kita menunjukkan kepada reviewer dan pembaca dengan menggunakan post viewer ini supaya mereka itu mudah
melihat posisi riset kita dengan riset-riset sejenis lainnya. Itu kegunaan force viewer-nya. Gitu. Artinya kalaupun Bapak Ibu semuanya pengen menulis tentang political marketing, Bapak Ibu bisa mencari dulu terkait dengan tema-tema politik marketing. Misalnya gitu. Atau misal mau tema-tema tentang apa ya misalnya tentang ekonomi. Apa misalnya di ekonomi itu masih luas. Apalah kira-kira ya. Tentang ekonomi misalnya tentang apa sih namanya, tentang organisasi lah, misalnya tentang organisasi, sumber daya lah, tentang sumber daya manusia. Nah, dalam sumber daya manusia itu kan juga banyak, ya, dia akan banyak munculan nantinya yang terkait secara erat dan terkait tapi masih jauh jangkauannya dengan sumber daya manusia. Gitu. Begitu Pak Niko. Jadi tetap diberi penjelasan posisi kita di mana. Saya ambil contoh misalnya begini. Kita mau tentang political marketing. Kalau kita lihat dari posisi political marketing, itu sudah tidak bisa kita tulis. Karena kemungkinan masih akan sangat terhubung dengan artikel lain yang tidak bisa menunjukkan perbedaan. Gitu Pak Niko. Lalu di mana yang bisa kita tulis? Ya kita bisa tulis di political process, political marketing strategy di sini nih, ya bisa di prosesnya di sini, bisa di political campaign-nya, karena dia masih sedikit, kemungkinan masih sedikit dibahas oleh orang, gitu. Tetapi saya tidak mengatakan langsung tumpak belak begini, harus juga dilihat lebih. Ini Pak Irwandi, apa istilahnya itu ya? Harus lebih runut lagi, sistematik lagi. Jadi setelah dapat political marketing, oh saya pengen ngambil yang political campaign deh. Ya, ketika pilihan mengambil political campaign, maka Bapak Ibu bisa cari dulu referensi yang membicarakan tentang political campaign. Gitu ya Pak Niko ya. Cari dulu referensi. Untuk mencari tema yang jarang dibahas mungkin. Betul. Tapi setelah itu kita kemudian cari referensi-referensi tentang tema tersebut. Kemudian kita bandingkan juga lagi hasil penelitiannya. Betul. Untuk menemukan gap di antara riset-riset dengan tema tersebut untuk kemudian menemukan novelty-nya. Gitu mungkin Bang Idil ya. Menggunakan force viewer kembali. Oke. Jadi dia bisa berjenjang. Maaf Pak, izin tanya. Berarti bisa dilakukan berkali-kalinya? Betul sekali Bu Novi. Oh iya. Bisa berkali-kali. Itu permulaan ya. Di awal kita ya, untuk melihat di mana letak posisi riset kita dengan riset orang lain. Gitu. Oke, cukup ya Pak Niko ya. Nah, cukup Pak. Nah, jadi pada prinsipnya makin berkecil sesuai dengan judul kayak gitu ya. Betul. Terima kasih. Ya, penanya selanjutnya ini udah banyak yang mengangkat tangan. Silakan kameranya dinyalain, siapa ini? Pak. Siapa ya? Pertama silakan mic-nya. Siapa yang mau bertanya? Nah, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu Riza yang pertama menyalakan kamera, silakan. Rada masih belum paham dan untuk sampai kita ke novelty dan gap itu. Jadi dari future itu tadi kan hanya gambaran kita mencari tema yang jarang istilahnya. Nah, setelah kita mendapatkan tema, ini saya belum tadi udah dijelaskan tapi saya belum bisa memahami secara detail. Setelah kita mendapatkan tema, untuk mendapatkan gap dan mendapatkan novelty dan gap itu langkahnya bisa dijelaskan lebih detail nggak Pak? Sehingga kita menemukan kata novelty dan gap itu dari sini gitu. Oke.
Untuk Ya, memberi silakan Bang Idil. penjelasan perbedaan. Aduh, mohon maaf. Alhamdulillah. Untuk memberi penjelasan atas perbedaan itu, Ibu. Allahu Akbar. Mohon maaf. Baik, saya ulangi. Untuk memberi penjelasan atas perbedaan itu, maka Ibu tetap harus membangun argumentasi, Bu. Membangun argumentasinya tuh saya ngambil dasarnya dari mana begitu, Pak? Dasarnya Masih itu, bingung. ya dasarnya tadi itu salah satu dasarnya melalui post viewer tadi, Bu. Teori itu kan masih kita hanya mendapatkan gambaran 5 yang jarang gitu. Tapi kan Nah, tentu gini, tadi yang saya sampaikan di density misalnya kita lihat. Kalau kita bicarakan tentang, saya yakin argumentasinya tetap tidak akan bisa mendukung kebaruan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang membicarakan tentang marketing politik. Maka di antara semua keyword-keyword ini, Ibu bisa pilih mana yang paling jauh untuk kita proses. Yang mungkin sekali lagi ya Bu ya, bukan kepastian loh, mungkin itu mulai jarang dibicarakan, mulai jarang dibahas. Kita lihat yang mungkin jauh itu adalah soal political process. Nah, kita ambil, oke, saya ingin mengambil keywordnya tentang political process. Setelah Ibu meyakini bahwa political process ini bisa kita ambil, lalu Ibu cari lagi referensi terkait soal political process. Dari political process itu, kemudian Ibu running kembali, tetap Ibu lihat menggunakan post viewer. Supaya kelihatan di mana letak posisi dari political process itu dengan mungkin keyword-keyword yang lain yang dengan political process yang punya potensi untuk juga masih jarang dibahas oleh orang lain. Begitu, Bu. Nah, Maaf, kalau Pak. Ibu sudah dapat, kalau gimana, Bu? Saya masih bingung yang referensi. Saya mencari referensi yang berkaitan dengan political process tadi. Nah, referensi itu berarti saya buka beberapa artikel gitu dan mencari kata kunci baru begitu atau bagaimana? Sehingga saya masukkan ke post viewer lagi. Betul. Jadi dia beberapa kali tahapan, Bu. Tahapan pertama cari informasi. Proses kita ambil cari referensinya melalui tadi Publish and Paris atau cari tempat lain, silakan. Sama prosesnya sama seperti yang kita lakukan tadi. Masukin lagi ke post viewer, lalu akan muncul lagi yang kurang lebih seperti tadi prosesnya. Dari political proses akan kelihatan lagi keyword-keyword yang berbeda. Oh iya. Nah, Ibu bisa pilih keyword mana yang nanti akan bisa menjadi tema penelitian Ibu. Nah, dari situ nanti kalaupun memang mau dijadikan sebagai pendukung data, maka tema itu, keyword tadi yang Ibu pilih, itu menggunakan post viewer lagi, tapi untuk atau gap-nya dengan penelitian-penelitian yang lain. Jadi sekali lagi memang tetap harus dibangun argumentasinya, Bu. Bukan hanya sekedar menunjukkan di sini bedanya. Oh, di sini bedanya, enggak. Tetap harus ditunjukkan argumentasi apa yang membedakan. Selain menunjukkan di mana perbedaannya, tapi apa yang membedakan. Itu tetap harus dibangun argumentasi itu. Begitu, Bu. Nah, Pak,
membangun argumentasi apa yang membedakan itu berarti Iya, kita harus Bu. buka artikel Iya, PDF-nya. baca lagi, Bu. Oh. Tetap itu. Ya, Kan tetap. Jadi tetap harus baca referensi. Jadi ini sebetulnya Iya, iya. Postviewer ini hanya untuk memetakan kira-kira tema apa Memetakan. saja yang masih Yang jarang dan jarang bisa jarang. kita ambil. Tuh. Jadi tidak secara Iya, mutlak iya. bisa kemudian kita tampilkan voucher dan sudah selesai. Enggak, Bu. Tetap harus ada argumentasi. Tapi ini mempermudah orang untuk mempermudah Tetap harus baca pembaca. referensi dan berargumentasi. Iya. Tetap. Tapi itu post viewer adalah melihat dan mempermudah kita memetakan perbedaan tadi. Gitu loh, Bu. Oke. Iya, Pak. Cukup Sip. ya, Bu Makasih ya. banyak, Kita Pak. ya, kita kasih ke penanya ketiga. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, Bu Nur ya, Bu Nur, silakan Bu Nur. Ini Pak, tadi kan dijelasinnya bahwa keterhubungannya itu dilihat dari warnanya ya kan. Jadi ketika lebih pekat berarti itu keterhubungannya lebih kuat gitu ya tadi ya. Nah, tetapi kalau saya beberapa kali baca jurnal tentang yang menggunakan Fosviewer ini, mereka tuh menganalisisnya dari ketebalan node-nya gitu Pak. Jadi yang node-nya lebih besar, mereka lebih sering dibahas kayak gitu. Nah, ini gimana Pak perbedaannya? Benar. Memang begitu. Jadi bukan membacanya bukan soal keterhubungan, tapi lebih banyak pembahasannya. Kalau dikaitkan dengan warnanya yang tadi, Pak? Betul. Yang tadi yang ini. Ini kan ketebalannya tebal ya. Kepekatannya tebal ya. Jadi kemungkinan besar politik marketing, ketebalan marketing, kalau bahasan tentang politik marketing itu sudah sangat banyak dibahas. Yang kepekatan kelihatan ya Bu. Ya, kelihatan dia biru, tapi pekat atau juga sepekat. Nah, keterhubungannya itu adalah kita lihat kalau semakin banyak hubung dan nanti terhubung pada semua komponen, nanti dia punya hubungan yang banyak juga untuk dibahas oleh orang lain. Politik, bicara tentang teori itu banyak yang dibahas. Social marketing dalam politik banyak dibahas. Sudah dibahas dengan marketing. Nah, dengan political process juga sudah banyak dibahas. Kalau politik. Tapi kalau political marketing ini menunjukkan klasternya. Klaster 1 ada 6 social market dan use. Nah, sementara cons dan juga studi dan juga teori. Nah, dari setiap klaster ini sebetulnya menunjukkan di mana posisinya. Begitu. Iya, berarti kan ketika kita klik di analisis itu dan ada pilihan untuk bisa mengubah clustering, berarti kan nanti juga akan ada perubahan gabungan Fosviewer ini dengan apa yang kita apa adanya saja. Kalau saya menjalankan apa adanya, kalaupun kita ingin melakukan sejauh mana sebetulnya keyword-keyword itu akan membangun keterikatan yang jauh atau dekat dengan core-nya. Sebetulnya begitu sih. Kalau saya sih menyarankan
apa adanya saja sih, tidak kemudian melakukan apa bukan manipulasi gitu ya, bukan ya, tapi lebih ke arah iya. Betul. Gitu, Bu. Iya, Pak. Ada lagi Pak, saya juga pernah sebelumnya ada lagi Pak, pertanyaan satu lagi. Saya pernah waktu itu menggunakan Foursquare juga, tapi pakai datasetnya dari Scopus ya kan. Ketika di-download dulu, terus ketika dalam Foursquare itu, tetapi yang muncul itu bukan Oh ya, itu tadi Bu yang di awal. Ada tadi saya. Ya.